Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap pantang puasa, amal baik kita lancar dalam lindungan Tuhan. Tidak ada bolongnya, tidak ada lupanya. Gunakanlah masa pertobatan ini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang seringkali kita dengar dalam kitab suci, yaitu ungkapan takut akan Tuhan. Apa maksud dari ungkapan takut akan Tuhan ini? Apakah sama seperti seseorang takut setan, seseorang takut pulang malam sendirian dalam gelap, seseorang takut akan ular, takut akan harimau, takut akan orang jahat? Dalam bahasa kitab suci, ungkapan takut akan Tuhan berbeda sekali dengan rasa takut seperti yang tadi saya katakan. Ungkapan takut akan Allah adalah sebuah ungkapan kekaguman manusia yang jujur terhadap Allah Sang Pencipta. Apa yang membuat manusia seringkali kagum terhadap Sang Pencipta ini? Yang pertama, seringkali ketika manusia melihat ciptaan-ciptaan Allah, misalnya ada matahari, bulan, dan bintang yang sudah teratur secara luar biasa. Lalu juga ada musim-musim, ada musim hujan, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur. Kemudian juga yang membuat manusia terkagum-kagum adalah ketika mereka melihat makhluk-makhluk yang lain. Tumbuh-tumbuhan seperti padi, gandum yang tumbuh dalam keteraturan. Ada masa penyemaian, ada masa menanam, ada masa menuai, dan ada masa panen. Semuanya sudah diatur. Ketika manusia melihat binatang-binatang, burung ketika pagi mereka muncul dari sarang, bernyanyi secara luar biasa. Lalu di sore hari mereka kembali ke sarangnya. Itulah yang seringkali membuat manusia kagum. Tetapi saudara-saudara, yang paling membuat manusia terkagum-kagum terhadap Sang Pencipta adalah ketika manusia melihat kenyataan dirinya. Secara sadar manusia menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang terbatas. Ada begitu banyak hal di luar sana di mana manusia sebetulnya tidak berdaya. Maka ketika manusia merenungkan siapa pencipta alam semesta, siapa pencipta dirinya ini, manusia menyadari bahwa ada sebuah jarak yang sangat jauh antara dirinya dengan Allah. Yang jauh bukan hanya jarak saja, tetapi juga ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara pribadi Allah dengan pribadi manusia. Manusia terbatas, tetapi Allah tidak terbatas. Manusia begitu kecil, tetapi Allah sungguh agung dan maha kuasa. Ada banyak tindakan-tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi bagi Allah semuanya menjadi mudah dan mungkin. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang membuat manusia terkagum dengan Sang Pencipta. Nah, saudara-saudara, dari pemahaman ini lahirlah sebuah ungkapan takut akan Tuhan. Manusia merasa dirinya sangat amat kecil, hidupnya pun juga sangat terbatas. Tetapi Allah, Sang Maha Kasih, bisa mengatur hidup manusia di muka bumi ini. Inilah yang menjadi dasar kekaguman manusia terhadap Allah Penciptanya. Ada sebuah sikap hormat, ada sebuah sikap tidak pantas manusia berhadapan dengan Allah. Sikap takut akan Allah dalam bahasa kitab suci seringkali menjadi dasar relasi antara Allah dengan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ungkapan takut akan Allah inilah yang menjadi dasar pertobatan manusia. Mengapa? Karena manusia menyadari dirinya yang kecil, terbatas, tetapi dikasihi oleh Allah secara luar biasa. Inilah yang menjadi semangat atau dasar yang kokoh bagi tokoh-tokoh kitab suci ketika mereka memohon pertobatan dari Allah. Kebaikan-kebaikan Allah, Allah yang maha pengasih, penyayang, panjang sabar, inilah yang mendorong manusia untuk masuk ke dalam pertobatan, masuk dalam kerahiman Allah. Bukan Allah yang kejam, bukan Allah yang siap menghukum pelanggaran-pelanggaran manusia.
Saudara-saudaraku yang terkasih, gagasan itu bisa kita temukan dalam doa seorang tokoh hebat dalam kitab suci Perjanjian Lama yang bernama Daniel. Daniel orang benar, Daniel orang baik, tetapi orang-orang sebangsanya yang sedang menjauh dari Tuhan. Sehingga mereka semua sekarang mengalami penderitaan demi penderitaan. Doa Daniel mohon pertobatan dan pengampunan dari Allah bisa kita temukan dalam kitab Daniel bab 9. Perhatikan baik-baik apa yang mendorong Daniel untuk mengajak orang-orang sebangsanya untuk bertobat. Di bab 9 ayat 3 dikatakan begini, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian." Daniel berkata begini, "Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu." Lihat saudara-saudara, justru yang tampil di sini adalah gambaran Allah yang positif. Inilah yang lebih mendorong manusia untuk hidup benar di hadapan Allah. Daniel melanjutkan, "Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu." Ini sebuah bukti bahwa justru menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang membuat kita masuk pada sebuah pertobatan. Di ayat 7, Daniel melanjutkan, "Ya Tuhan, Engkau yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau." Lagi-lagi gambaran yang positif tentang Allah yang mendorong Daniel untuk menyuarakan sebuah pertobatan. Menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan yang mendorong kita untuk pertobatan sebetulnya membantu kita untuk memahami ungkapan takut akan Tuhan. Misalnya, apakah Anda pernah waktu sekolah ada guru atau dosen, atau pengajar, atau bahkan orang tua yang sangat amat galak, sering kali menghukum, sering kali menindas para muridnya? Terhadap mereka-mereka ini, seringkali kita sebagai murid hanya tunduk, hanya melakukan peraturan-peraturan hanya karena takut akan mereka. Takut dihukum, takut ditampar, atau takut disiksa. Pertobatan yang jenis ini pasti bukan pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Kita bertobat bukan karena kita takut akan neraka atau takut akan hukuman-hukuman. Kalau kita punya seorang guru, dosen, atau bahkan orang tua, atau sahabat, atau seseorang yang sangat amat baik, sangat mengasihi kita, sangat totalitas dalam memberikan kasihnya kepada kita, apakah kita dengan mudah melanggar aturan-aturannya? Pasti tidak. Ada sebuah rasa sungkan, ada sebuah sikap hormat, tunduk. Jangan sampai tindakan kita ini menyakiti hati mereka. Lain halnya dengan guru yang galak atau orang tua yang galak dengan hukuman. Bisa jadi ketika mereka nggak ada atau ketika mereka nggak tahu, dengan sangat mudah kita melanggar peraturan-peraturan yang mereka berikan kepada kita. Inilah sikap takut akan Tuhan. Sebuah sikap hormat karena kekaguman manusia bahwa kita manusia berdosa dikasih oleh Allah dengan kasih yang luar biasa. Seperti seorang anak dikasih oleh bapaknya. Itulah saudara-saudaraku keindahan dari pertobatan menurut iman Kristiani. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sejauh timur dari barat, demikianlah Engkau membuang dosa-dosa kami ya Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran kami tidak Engkau indahkan, tetapi Kau ampuni dengan kasih setia-Mu. Bapa yang maha baik, di masa pertobatan ini, izinkanlah kami hamba-hamba-Mu sungguh-sungguh masuk ke dalam pertobatan yang sejati, sehingga kami pantas lagi disebut sebagai anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni kita semua, orang-orang yang mau kembali kepadanya. Salam.